Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi semuanya. Pada pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah dasar pemulihan tanaman. Ya, pada pertemuan ini adalah tentang bioteknologi dalam pemulihan tanaman. Ya. Ini adalah pertemuan ke-13 ya, dengan sub pokok bahasan induksi keragaman, kemudian identifikasi keragaman, pemanfaatan kultur jaringan, marka molekuler, perakitan tanaman transgenik, genome editing, dan isu mutakhir terkait GMO. GMO itu adalah tanaman transgenik. Nah, jadi bioteknologi itu sering isunya dikaitkan hanya dengan rekayasa genetika atau transgenik. Padahal tidak hanya itu yang dikerjakan melalui kegiatan bioteknologi tanaman. Jadi nanti kita akan diskusikan pada hari ini, dan yang kita fokuskan itu adalah bioteknologi yang berhubungan dengan pemulihan tanaman. Jadi ada juga bioteknologi yang berhubungan dengan benih, misalnya fisiologi dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat sejarah pemulihan tanaman selama puluhan ribu tahun, ya 10.000 tahun sebelum Masehi, itu para petani di dunia ini sudah melakukan yang disebut dengan eksplorasi dan domestikasi, ya selama ribuan tahun, ya, domestikasi. Jadi para pemulia mengandalkan seni dalam melakukan domestikasi, ya artinya mana kira-kira tanaman yang bermanfaat, ya kemudian itu yang dilanjutkan untuk ditanam pada musim berikutnya yang mungkin sebelumnya bukan bercocok tanam tetapi hanya memungut saja di alam. Jadi dengan kegiatan budidaya tanaman, budidaya pertanian, maka diperlukan suatu tindakan domestikasi. Ya. Nah, secara ilmu pemuliaan itu dimulai sejak tahun 1868 yang kemudian dilanjutkan tahun 1900-an dengan ditemukannya hukum Mendel. Ya, Mendel itu melakukan penelitian tahun 1868, tetapi sesungguhnya hukum Mendel itu tahun 1900-an. Ya. Nah, itu adalah start pemuliaan secara ilmu yang kemudian berkembang bagaimana pemuliaan konvensional yang melalui persilangan buatan, kemudian varietas hibrida itu diperkenalkan tahun 1930, yang produktivitas tanaman khususnya jagung itu melejit ya sampai 2 kali lipat, ya, dan sekarang itu sudah 4 kali 6 kali lipat barangkali. Kemudian ditemukannya agen mutasi sehingga pemuliaan mutasi ini berkembang tahun 1960-an, dan mulai ditemukan kultur jaringan, ya, variasi klonal, fusi protoplas tahun 1996, dan kemudian dengan adanya double helix, ya, bagaimana DNA itu dipahami, kemudian bisa mentransformasi gen dari berbagai organisme ke dalam tanaman. Kemudian itu dilakukan pada tahun 2000. Seiring dengan dipahaminya tentang DNA itu, gen itu apa, maka breeding memanfaatkan untuk sebagai marker assisted breeding, marker assisted selection, ya, MAS, untuk kegiatan pemulihan tanaman untuk melakukan seleksi cepat, ya. Nah, yang mutakhir itu adalah genome editing, gen editing. Sebetulnya mulai tahun 2012 sekarang sudah berkembang cukup pesat, dan arahnya adalah pemulihan presisi, ya. Jadi betul-betul gen yang diharapkan itu yang akan di-create, itu yang dikembangkan lebih lanjut. Nah, jadi selama puluhan ribu sesungguhnya pemulihan tanaman dasarnya adalah domestikasi. Baru 100 tahun, 150 tahun belakangan ini
pemuliaan secara ilmu, meskipun pemuliaan secara seni juga masih tetap dilakukan ya. Seni dan ilmu akhirnya itu adalah definisi pemuliaan tanaman ya. Nah, selama 150 tahun peningkatan produktivitas penyediaan pangan itu 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun 1900-an ya. Itu adalah peran pemuliaan tanah. Kita bahas satu persatu sub pokok bahasan mulai dari induksi keragaman. Jadi pemuliaan tanaman itu pada dasarnya adalah melakukan seleksi. Bagaimana kita menyeleksi dari keragaman yang ada, ya, baik yang berasal dari gen pool, gen-gen yang ada, gen pool 1, gen pool 2, gen pool 3. Gen pool 1 itu yang gampang bersilang, gen pool 2 itu beda genus, gen pool 3 itu di atasnya, maupun hasil induksi keragaman ya, melalui persilangan buatan, melalui mutasi dan lain sebagainya sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi kalau misalnya dari gen pool di alam, di lokal itu sudah ada yang bagus, maka jadilah varietas baru. Saya kira banyak contoh-contoh varietas baru, khususnya adalah tanaman buah-buahan. Ada durian, ada mangga Indramayu misalnya, durian Palembang, durian Sigundul ya, duku Palembang ya, kemudian rambutan dan sebagainya. Itu adalah hasil seleksi dari gen pool dan jadilah varietas baru, varietas lokal. Nah, atau dilakukan seleksi tapi masih ada kekurangan, maka perlu diinduksi keragaman. Ya, induksi keragaman itu nanti akan bisa konvensional, bisa juga non konvensional melalui bioteknologi. Kemudian diseleksi dan dicek keunggulannya, dievaluasi, maka jadilah varietas baru melalui induksi keragaman. Nah, induksi keragaman melalui pendekatan non konvensional ini sebagai komplement. Kita sebut dengan bioteknologi itu non konvensional, sebagai komplement dari pendekatan konvensional, tidak menggantikan tetapi secara bersama-sama ya. Hal ini dilakukan bila sasaran tidak bisa dicapai atau kurang efisien bila dilakukan dengan pendekatan konvensional ya. Misalnya ini pada zaman dulu dilakukan melalui grafting untuk mendapatkan tanaman dengan buah unggul tapi kerdil ya, kualitas buahnya bagus gitu ya, lalu kemudian tidak terlalu besar sehingga pamanennya relatif cepat gitu. Ini contohnya ya, apel gitu, agar dia tidak terlalu besar itu lakukan grafting. Lalu kemajuan teknologi telah memungkinkan upaya baru untuk menginduksi keragaman tanpa melalui persilangan. Nah, upaya ini penting apabila persilangan konvensional tidak memungkinkan. Kita sudah mendiskusikan di pemulihan tanaman vegetatif, di mana vegetatif obligat itu sama sekali tidak bisa melalui persilangan konvensional, maka keragaman induksi keragaman baru melalui bioteknologi non konvensional itu sangat diperlukan. Ya. Ada beberapa contoh. Ini adalah varietas klonal misalnya, merupakan upaya mempercepat akumulasi mutasi melalui percepatan pembelahan mitosis dengan memanipulasi pembelahan kalus pada perbanyakan kultur jaringan. Jadi kalau kalus itu diinisiasi, kemudian pembelahannya dipercepat, maka akan ada keragaman ya, akan ada sel-sel yang berbeda, sel-sel yang baru, sel-sel yang mengalami mutasi akibat ada percepatan pembelahan mitosis itu ya. Ada yang tertinggal, ada yang terjadi persilangan, ada yang putus dan lain sebagainya. Nah, sering digunakan untuk mendapatkan tanaman yang toleran terhadap cekaman biotik maupun abiotik. Misalnya kalau cekaman biotik itu layu fusarium pada pisang, misalnya sudah kita diskusikan sebelumnya, atau cekaman abiotik tahan terhadap aluminium, tahan terhadap salin ya, kadar garam ya pada padi misalnya dan sebagainya. Ini varietas klonal untuk variasi mahkota buah yang tadinya ada mahkota menjadi tidak ada mahkota, sehingga lebih cepat, lebih baik atau lebih mudah dalam pengangkutan. Ya, ini dicek melalui marker molekuler yang tidak ada mahkotanya, memang ada perubahan. Itu adalah variasi klonal. Kemudian yang berikutnya adalah embrio rescue, penyelamatan embrio. Ini kalau persilangan antar spesies itu biasanya sulit dilakukan. Kalaupun bisa, maka tidak berkembang calon bijinya. Setelah persilangan antar spesies itu, maka perlu dilanjutkan melalui kultur jaringan. Jadi diambil dari calon bijinya tadi, kemudian ditanam di media kultur jaringan untuk agar dia berkembang, karena biasanya persilangan antar spesies itu
mempunyai kendala dalam pengembangan atau perkembangan biji, ya, dan menjadi tanaman baru. Nyamatan embrio ini saya kira sangat penting karena persilangan antar spesies ini memanfaatkan karakter-karakter penting dalam spesies liar untuk diintroduksikan ke dalam spesies budidaya. Misalnya ini adalah tomat, ya. Tomat di mana tomat MI gen ini untuk nematoda itu ditemukan pada tomat Lycopersicum peruvianum. Kemudian Lycopersicum peruvianum itu berada pada gen pool kedua, ya. Gen pool kedua. Ini gen pool pertama, ini gen pool kedua. Jadi sudah sulit bersilang. Jika disilangkan maka akan terjadi masalah dalam perkembangan embrio sehingga perlu diselamatkan, ya. Kemudian di backcross berkali-kali ke Lycopersicum esculentum, ke tomat, lalu tahan terhadap nematoda. Ini adalah nematoda. Jadi kalau ada jendolan itu ada cacingnya, ya. Nah, yang berikutnya adalah transformasi genetik. Ini merupakan induksi keragaman melalui penyisipan gen tertentu ke dalam genom tanaman yang akan diperbaiki sifatnya. Jadi gennya bisa dari mana saja, baik dari tanaman lain, dari hewan, dari bakteri, dari virus, ya, dari kingdom yang lainnya. Bisa juga. Penyisipan ini biasanya dilakukan pada genom inti. Tapi mungkin bisa juga dilakukan pada plastida, pada kloroplas. Ya, ini contoh bahwa wild type dari beras itu adalah putih, ya, tidak berwarna. Nah, kemudian negara-negara tertentu seperti India ini masalah dalam penyediaan vitamin A, begitu. Karena pada anak-anak ini susah makan sayur, sementara mereka juga tidak makan daging. Maka alternatifnya adalah menyisipkan gen yang bisa memproduksi vitamin A ke dalam padi, beras, ya. Golden rice generasi pertama ini sudah mulai berwarna, golden rice kedua ini warnanya sudah kuning dan itu sudah provitamin A-nya sudah sangat tinggi. Kemudian berikutnya adalah penciptaan keragaman melalui manipulasi ploidi. Minggu yang lalu sudah kita bahas bagaimana mutasi itu bisa, mutasi melalui peningkatan ploidi, ya, bisa dimanfaatkan, peningkatan maupun penurunan. Jadi misalnya set gadomnya dikurangi menjadi separohnya, maka itu haploidisasi, ya, yang kemudian menjadi tanaman haploid, digandakan kromosomnya menjadi galur murni. Bagi pembentukan hibrida ini menjadi sangat penting karena pemurnian menjadi lebih cepat, ya, yang secara konvensional memerlukan waktu 8 kali penanaman, Mas, barangkali, maka haploidisasi hanya sekali 2 kali saja, ya. Atau digandakan kromosomnya. Saya kira pada pisang triploid itu adalah persilangan antara tetraploid dengan diploid, kemudian kentang tetraploid, bagian-bagian yang dipanen, bagian vegetatif dipanen itu ketika digandakan kromosomnya tetraploid itu ukurannya menjadi besar, ya. Gandum hexaploid itu adalah persilangan antar spesies, atau juga semangka triploid. Saya kira sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya adalah fusi protoplas. Ini adalah persilangan somatik, ya, bukan persilangan melalui penggabungan gamet. Ini adalah persilangan somatik. Sel-sel somatik secara in vitro kemudian digabungkan. Ya, ini penting untuk antar spesies misalnya yang sulit untuk bersilang secara konvensional, ya. Nah, persilangan somatik ini menjadi alternatif, ya, bisa antar genus bahkan, ya. Nah, ini jadi persilangan antar sel somatik ini ada yang disebut dengan hibrid, itu yang tergabung itu adalah sitoplasmanya, kloroplas dan mitokondria, atau hybrid, ya. Hybrid itu yang tergabung adalah inti dari keduanya. Kalau hybrid itu adalah inti dari betina, kita sebut tetap betina dan jantan, kemudian protoplas atau sitoplas itu dari jantan,
Kemudian hybrid pertama itu adalah penggabungan inti dari jantan dan betina, sementara sitoplasma dari jantan. Kemudian hybrid yang kedua adalah sebaliknya, ya, jadi inti dari jantan dan betina, kemudian sitoplasmanya dari betina. Kemudian hibrid yang lain itu adalah ada inti dari jantan, ya, mitokondria ada jantan, tapi kloroplas ini dari betina. Nah, ini contohnya. Ini contoh fusi protoplas, ya, Prof. Agus Purwito, saya kira waktu S3-nya adalah penelitian tentang fusi protoplas pada kentang. Ini adalah contoh transformasi gen, ya. Jadi yang green fluorescent protein, jadi menjadi hijau, ya, menjadi hijau tua, ya, bagus. Yang tadinya hanya hijau, kalau hijaunya menjadi lebih banyak, mudah-mudahan dia masak makanannya menjadi lebih baik. Berikutnya adalah identifikasi keragaman. Bagaimana bioteknologi itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi keragaman, ya. Keragaman itu kan ada yang fenotipik, ada yang fase senyawa kimia. Jadi kalau fenotipik kita bisa lihat secara visual, ya, dengan mengukur, menimbang, ya, observasi, color chart, ya, jangka sorong dan lain sebagainya. Atau pada fase protein dan senyawa kimia, ini pengamatan harus dilakukan dengan berbagai alat bantu, misalnya kandungan protein, ya, kandungan vitamin, ya, dengan metode khusus, kemanisan buah itu misalnya dengan refraktometer, kandungan klorofil, kandungan senyawa fungsional, ya, misalnya antioksidan, gitu, ya, hingga keragaman kandungan enzim dengan analisis izozim. Ini observasinya melalui warna, kemudian bentuk, ukuran, kemudian macam-macam, ya. Kemudian pada fase protein, di mana keragaman dapat diidentifikasi pada fase sintesis protein, ya, pada tahap RNA itu sudah bisa dengan Norton blot. Jadi RNA-nya apa saja yang dihasilkan, ya, atau dalam bentuk protein yang berbentuk yang terbentuk, ya, melalui analisis Western blot. Bahkan saat ini dikembangkan alat untuk mengetahui susunan asam amino pada protein itu. Sudah lebih maju, ya. Jadi menganalisis melalui level yang sudah diekspresikan, yaitu RNA dan protein. Dan tentu yang paling presisi adalah mendeteksi pada level DNA. Tapi masing-masing saya kira punya kepentingan sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya kita mendeteksi melalui RNA, kita ingin tahu apakah gen-gen itu terekspresi atau tidak. Ekspresinya menjadi seperti apa. Atau kalau sudah sampai protein, ekspresi protein seperti apa. Ya. Nah, pada tingkat DNA ini tanpa dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi DNA itu bisa memberikan hasil yang akurat. Saya kira yang kekinian itu adalah analisis PCR, ya, pada virus, ya. Virus itu sebetulnya RNA, ya. Jadi bisa diidentifikasi dengan akurat, ya, tanpa adanya pengaruh lingkungan, ya. Jadi kalau fase ekspresi yang sudah menjadi protein, maka itu ada pengaruh lingkungan, ya. Dan tanpa dipengaruhi fase pertumbuhan tanaman. Maka perlu alat peralatan tertentu, ya, untuk mendeteksi itu, ya. Misalnya ini ada AFLP, Amplified Fragment Length Polymerase, AFLP. Kemudian ketiga adalah pemanfaatan kultur jaringan. Itu sangat penting untuk kegiatan bioteknologi, ya, misalnya organogenesis, ya, proses inisiasi dan perkembangan dari suatu struktur yang memiliki fungsi atau bentuk organ suatu tanaman, ya. Jadi dari organ itu menjadi individu. Atau embryogenesis, menjadi milik embrio tapi embrionya adalah embrio somatik, ya, sel-sel somatik menjadi embrio, ya, yang tentu tidak ada penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Nah, proses ini dilakukan dengan memanipulasi konsentrasi kelompok hormon auksin yang untuk merangsang perakaran ataupun sitokinin dan atau sitokinin untuk merangsang perkembangan pucuk. Jadi kalau aksinya tinggi, sitokinin rendah, maka terbentuk akar. Auksin rendah, sitokinin tinggi, terbentuk pucuk.
auksin seimbang dengan sitokinin, pembentukan kalus. Maka perlu dipelajari kira-kira bagaimana caranya agar ini bisa. Biasanya dibentuk pembentukan yang paling mudah, pembentukan pucuk dulu, kemudian inisiasi akar. Ya. Nah, pemanfaatan kultur jaringan ini menjadi kunci dalam proses bioteknologi yang lain ya. Apakah itu fusi protoplas, variasi monoklonal maupun sampai rekayasa genetika dan genome editing. Ya. Nah, kultur jaringan atau sel tanaman itu sebetulnya adalah memanfaatkan totipotensi. Jadi regenerasi tanaman fungsional dari jaringan embrio, fragmen jaringan, kalus, sel maupun protoplas dengan memanfaatkan totipotensi, kemampuan jaringan tanaman yang belum berdiferensiasi menjadi tanaman fungsional ketika ditanam secara in vitro. Jadi totipotensi, satu sel bisa menjadi satu tanaman. Satu sel bisa menjadi satu massa. Kalau tanaman itu satu sel bisa menjadi satu tanaman yang muncul akar, batang, pucuk. Kalau terakhir itu yang ada di Singapura itu satu sel ayam itu bisa menjadi daging ayam saja. Tidak ada tulangnya, tidak ada kepalanya, tidak ada ekor, hanya daging saja. Gitu ya. Itu juga totipotensi, dikulturkan menjadi daging ayam. Atau kompetensi. Potensi endogenus dari suatu sel atau jaringan untuk dapat berkembang menjadi tanaman melalui cara-cara tertentu. Ya. Nah, ini saya kira penting, saya katakan tadi, penting untuk seleksi dan manajemen plasmanufa. Jadi kultur anter itu untuk tanaman double haploid. Itu kultur anter membentuk tanaman haploid yang kemudian di double haploidkan. Itu perlu kultur jaringan. Mikropropagasi untuk menghilangkan infeksi sistemik virus, mikoplasma, bakteri pada jeruk dan kentang misalnya. Karena kalau kentang itu sudah generasi ke G5, itu sudah banyak penyakitnya, hamanya. Penyakitnya terutama. Maka perlu dihilangkan. Jeruk itu CPPD, itu kalau sudah terserang itu susah untuk berkembang lagi, maka kita perlu murnikan lagi, hilangkan pemikoplasmanya. Atau seleksi in vitro, baik untuk stres biotik, saya katakan, maupun abiotik. Biotik misalnya virus, bakteri, cendawan, abiotik kadar garam, aluminium, kreon, dan sebagainya. Atau yang disebut dengan cryopreservation, penyimpanan plasmanufa, itu juga bisa. Ya. Karena ruangannya tidak terlalu besar, tetapi lalu menampung banyak plasmanufa. Nah, ini contohnya seleksi in vitro, ketahanan terhadap fusarium ya pada pisang ya. Kalus diradiasi kemudian diseleksi menggunakan asam fusara. Ya. Bisa juga untuk meningkatkan keragaman genetik, tadi sudah disampaikan di atas. Variasi monoklonal misalnya menciptakan keragam melalui subkultur berulang ya, berkali-kali. Ini kultur jaringan. Mendukung mutasi, menghindarkan kimera, sebaiknya dilakukan mutasi ya. Dilakukan pada sel tunggal, dilakukan melalui kaps. Penyelamatan embrio tadi sudah saya sampaikan, perlu kultur jaringan. Fusi protoplas, apalagi regenerasi tanaman fertil untuk transformasi genetik. Transformasi genetik harus dibantu melalui kultur jaringan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih mendengar saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Baik, saya lanjutkan. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang berpengaruh pada kultur jaringan? Yang pertama adalah media tumbuh dan kandungan hara di media tumbuh tersebut. Tentunya mineral, ya, energi, hormon, zat pengatur tumbuh. Ini yang sering dilakukan kajian oleh mahasiswa untuk tugas akhir, misalnya modifikasi hormon apa, ya, baik yang organik maupun anorganik. Ya. Misalnya pemanfaatan kelapa gitu atau urin kelinci gitu untuk mensuplai hormon. Sumber energinya dari mana? Apakah dari gula biasa atau gula yang lain, ya, mineral dan lain sebagainya. Atau cahaya, ya lingkungan. Cahayanya seperti apa? Ya, ketinggian tempat, maksud saya ketinggian lampunya, kemudian suhunya berapa derajat, pemberian cahayanya berapa panjang, berapa lama, ya, steril atau tidak tempatnya, media tumbuh. Ini lingkungan tropis saya kira menjadi masalah nih. Sterilitas tempat ya.
Kemudian sumber eksplan. Nah ini umumnya eksplan yang lebih muda atau belum terdiferensiasi lebih baik untuk kultur jaringan. Jadi diambil dari bibit gitu atau dari biji itu lebih baik. Ya, diambil dari pucuk tapi pucuk masih muda. Tanaman yang sudah tua meskipun diambil dari pucuk itu relatif sulit ya dibandingkan dengan diambil dari bibit yang ditanam dari biji. Genetik ini beda spesies beda kesulitannya. Beda varietas, beda juga kemungkinan kesulitannya. Ya, genotipe malah ya dalam satu spesies juga berbeda terhadap perlakuan dalam jaringan. Sehingga perlu adanya optimasi ya, optimasi dengan berbagai tadi media tanam, lingkungan, sumber eksplan dan genetik. Yang berikutnya adalah marker atau marka molekuler. Ini bioteknologi ini digunakan untuk sebagai penanda. Ya. Kenapa? Karena upaya seleksi terhadap suatu sifat, karakter, itu sering terhambat. Karena ada pengaruh lingkungan yang besar terhadap sifat yang akan menjadi target atau masalah waktu. Jadi dia belum terekspresi, atau sudah terekspresi, atau belum terlihat, atau tidak terlihat, dan lain sebagainya karena ada pengaruh lingkungan. Tentu ini membutuhkan alat bantu ya untuk melakukan seleksi yang akurat ya. Yang tidak dipengaruhi lingkungan, jenis organ, karena misalnya kalau ada yang terekspresi di daun, ada yang terekspresi di bunga. Ya. Jadi kalau kita menggunakan fenotip itu tergantung dari itu. Maka pada tingkat DNA, enzimatik ini sebagai penanda genetik ini akurat, ya, yang disebut dengan kemudian marker molekuler. Jadi marker itu bisa menjadi penanda DNA, penanda tertentu untuk sebagai mengidentifikasi karakter-karakter lain yang terpaut dengannya. Nah, penanda itu harus terpaut. Ya, pola genetik itu harus terpaut dengan gen fungsional yang sedang kita lakukan. Jadi penanda itu bisa gennya sendiri sebagai penanda atau DNA lain yang terpaut dengan gen yang mengendalikan karakter yang kita amati. Ini misalnya, jadi marker yang dapat mendeteksi susunan DNA yang mengkode sifat A pada suatu fragmen yang terpaut ya pada proses pindah silang. Misalnya begini, sifat A ini markernya adalah B. Ya, jadi A itu menjadi visual, ini menjadi warna tertentu dari daun. Ini adalah enzim sifat A seperti ini. Tapi lalu kita gunakan marker B, ya, atau marker C untuk mengamati sifat A. Semakin dekat dengan gen pengendali karakter itu marker semakin baik. Ya. Lalu apa syaratnya bisa menjadi marker genetik? Yang pertama adalah marker genetik ini mampu membedakan kedua tetua dengan jelas. Antara A dengan B sangat jelas berbeda, maka itu bisa digunakan sebagai marker. Marker DNA itu melalui perbedaan pita mampu melakukan perbedaan-perbedaan antara dua individu. Ya. Nah, jadi perbedaan sifat yang dimiliki oleh tetua dapat diamati dengan tingkat akurasi yang sama dengan pada tetuanya, ya, pada turunannya. Ya. Hal ini dapat dilakukan karena marker molekuler ini warna bunga dapat membedakan kedua tetua. Ya. Misalnya warna bunga merah dan warna bunga putih. Ya. Tinggi tanaman juga begitu, ya. Jadi tinggi tanaman harus dapat dibedakan antara dua tetua. Ya. Jadi marker yang dapat digunakan ini adalah yang misalnya warna putih di turunannya itu sama gennya dengan warna putih di kedua tetuanya. Warna merah misalnya sama dengan
gen warna yang mengendalikan ketuanya. Tapi kalau tinggi tanaman bisa saja tidak sama ini di alinea kedua. Bisa saja tidak sama antara turunan dengan ketuanya karena tinggi tanaman ini banyak gen yang mengendalikan. Ya. Nah, kemudian klasifikasi marker genetik. Ada yang disebut dengan dominan, ada yang disebut dengan kodominan. Dominan itu seperti warna merah, itu dikendalikan oleh gen homozigot dominan, ya, atau heterozigot, ya, warnanya sama-sama merah. Nah, ini juga begitu, ya. Jadi kalau markernya ada dan tidak ada, itu adalah marker dominan. Sementara marker kodominan itu adalah markernya adalah ada di A, ada di B. Ketika dijadikan satu, maka akan terlihat bahwa dia dua-duanya ada. Jadi ini adalah marker, ya. Ini adalah marker kodominan. Ya. Jadi di A itu ada di sini, di B itu ada, kemudian turunannya ada dua-duanya. Ya. Ini adalah marker dominan. Ya. Nah, marker molekuler itu ada juga dikelompokkan sebagai penanda acak. Jadi yang RAPD, RLP, AFLP, SSR itu penanda acak. Dia merestriksi DNA tertentu yang di kromosom-kromosom akan ada secara acak. Ya. Nah, sementara kalau penanda spesifik itu hanya yang disebut dengan SCAR, itu Sequence Characterized Amplified Region, atau ST single nucleotide, itu spesifik. Biasanya karena untaian DNA-nya itu spesifik, maka dia akan menandai secara spesifik, tidak berlaku acak dan hanya pada lokus-lokus tertentu. Ya, ini adalah contoh marker molekuler pada tanaman, ya, yang tahan terhadap penyakit. Ya, ini bagus. Ini, ya. Ini markernya ada di bagian bawah, di mana GCR26, ya, GCR26 ini. Kemudian ini adalah GCR236, ya, yang ada petanya. Ya. Nah, terakhir itu adalah perakitan tanaman transgenik. Ya. Nah, ini saya kira isu yang sering muncul, ya, pro kontra, bahwa kalau persilangan konvensional, ini varietas baru, ini menggabungkan kelompok gen dari dua tetua, ada tetua donor, ada tetua resipien, lalu lakukan komersial, misalnya varietas komersial, kemudian dirakit menjadi varietas baru. Sementara transformasi genetik, jadi ini misalnya titik ini yang kita harapkan, ya. Titik ini yang kita harapkan, ini tetua donornya, tapi kromosom-kromosom yang lain ikut juga. Sehingga melalui konvensional itu permasalahannya adalah kita ingin membidik titik yang biru ini, tetapi lalu penyerta yang lainnya terlalu banyak. Nah, ini tidak diharapkan karena terlalu banyak gen yang terlibat yang masuk ke dalam tanaman varietas komersial. Dengan transformasi genetik maka hanya titik ini saja yang dipindahkan, ya, lebih presisi, lebih tepat, ya. Jadi strateginya adalah memotong dan menempel, ya. Jadi memotong dan menempel gen target ke dalam genom tanaman. Tentu kita harus identifikasi, harus tahu terlebih dahulu gen targetnya seperti apa, yang kemudian dipotong menggunakan enzim tertentu, kemudian dikirimkan ke dalam genom tanaman. Nah, pengirimnya bisa bakteri, ya, Agrobacterium tumefaciens, atau menggunakan partikel bombardment, jadi misalnya ditembakkan, ya, jadi
partikel emasnya dibungkus dengan DNA, DNA itu ditembakkan ke sel-sel tanaman. Ya. Tentu sasarannya adalah menghilangkan batas gen pool dan membuat metode efisien dalam perbaikan sifat varietas elit. Jadi karakter itu tidak ada dalam tanaman, karakter itu adalah ada pada makhluk hidup yang lain, maka diambil lalu kemudian disisipkan ke dalam tanaman. Ya. Jadi ini adalah gen donor, kemudian disisipkan ke plasmid, kemudian ini adalah bakteri. Bakteri akan membidik, memasukkan ke dalam sel tanaman. Ya, tentu ada mekanisme tertentu ya yang mengapa bakteri ini bisa memindahkan gennya. Ini secara alami saya kira sudah terjadi ribuan tahun. Puluhan ribu tahun itu rekayasa genetika oleh bakteri sudah dilakukan. Dia mengirimkan gen ke dalam tanaman, tanaman memproduksi gen yang dikirim oleh bakteri, muncullah tumor pada tanaman. Nah, tumor itu adalah salah satu hasil dari transformasi yang dilakukan oleh transformasi gen yang dilakukan oleh bakteri. Dan dikirimkan ke dalam tanaman, kemudian diseleksi apakah betul sudah ada dalam tanaman, kemudian dievaluasi, direproduksi, dan lain sebagainya, sehingga dapatlah tanaman hasil rekayasa genetika. Nah, ini saya kira memerlukan pengetahuan, memerlukan keterampilan juga ya, bagaimana caranya mengambil gen dari donor kemudian menyisipkan ke dalam plasmid itu ke dalam plasmidnya bakteri gitu ya. Ini juga memerlukan ilmu dan teknik tertentu. Ada pertanyaan di sini? Nah, ini lebih detail lagi bahwa bagaimana prosedurnya, mulai dari penyediaan gen target. Ya. Upaya untuk mendapatkan gen target yang akan dipindahkan, yang disebut dengan gen cloning. Diklon gen itu, selanjutnya gen tersebut dikemas ke dalam wadah berupa untaian DNA yang disebut dengan plasmid. Biasanya melingkar ya, itu plasmid bakteri. Tahapan ini merupakan tahapan yang sering menjadi penghambat ya, karena gen cloning ini seringkali tidak berhasil dalam jangka waktu yang pendek ya. Isolasi gen, ketahanan terhadap TOMP itu dibutuhkan waktu 20 tahun. Jadi mengcloning gen, bahwa gen itu yang mengendalikan karakter itu tidak mudah. Jadi pertama kan kita evaluasi karakter ketahanannya, tahan dan tidak tahan. Lalu kemudian tahan itu protein apa yang muncul. Protein nanti asam amino apa? Asam amino menjadi RNA, RNA menjadi DNA. DNA itu kemudian dikloning, kemudian dimasukkan ke dalam plasmid. Jadi panjang ceritanya. Kemudian bagaimana cara mengkonstruksi ya dari DNA yang sudah kita buat. Nah, jadi ini adalah DNA-nya, coding sequence-nya. Kemudian ada intron. Kemudian apakah memerlukan promotor tertentu? Ini sangat penting di bagian promotor ini. Apakah kita akan ekspresikan di seluruh tanaman, ya konstitutif, atau kita inducible? Kita akan ekspresikan pada saat terjadi serangan misalnya. Kalau tidak ada serangan tidak terekspresi. Ini promotor menjadi sangat penting. Atau diekspresikan di bunga, di akar. Kalau dia tahan terhadap nematoda akar tidak perlu terekspresi di daun. Si bunga mana nanti daun akan mengekspresikan proteinnya, maka ekspresinya hanya di akar atau terekspresi di biji untuk menanggulangi hama gudang ya, tidak perlu terekspresi di akar dan daun karena memang tidak ada serangan di sana. Ini adalah konstruksi plasmid ya, di mana kira-kira letak gen yang kita sisipkan ya, mana ini misalnya gen yang kita sisipkan. Kemudian dirangkai dengan marker, penanda. Apa penandanya? Bahwa gen itu sudah disisipkan. Biasanya letaknya harus berdekatan. Penandanya bisa ketahanan terhadap herbisida. Siram herbisida tanaman tidak mati, berarti gennya sudah masuk. Gen tahan herbisida, dan tahan herbisida itu berdekatan dengan gen yang kita inginkan.
kemudian diintroduksikan ke gen target, diintroduksikan gen target itu ke dalam tanaman, ya. Bisa melalui Agrobacterium tumefaciens, ya, bakteri seperti yang saya sampaikan tadi, atau particle bombardment, gene shooting, jadi ditembakkan, ya, DNA-nya dicantolkan ke emas, kemudian ditembakkan ke massa sel dari genotipe target. Ini contohnya, ini particle gun. Particle gun ini, ya. Kemudian ini adalah Agrobacterium. Jadi kalau Agrobacterium itu spesifik tadi, dia akan masuk langsung. Kalau ini random, ya, partikelnya ditembakkan secara random ke dalam sel tanaman, mana yang nyangkut itulah yang berhasil masuk ke dalam tanaman. Kemudian tahapan berikutnya adalah seleksi sel yang sudah diintroduksikan gen yang kita inginkan, ya. Jadi tahapan mendapatkan sel yang sudah disisipi dengan gen baru. Jadi dengan menumbuhkan media pada media yang diberi agen penyeleksi. Kalau dia tahan terhadap herbisida, maka media herbisida, ya. Jadi kalau gen ketahanan terhadap herbisida yang menjadi penanda, maka di media tanam itu diberi herbisida. Sel-sel atau tanaman-tanaman yang hidup itu berarti dia sudah mengandung gen ketahanan herbisida dan terpaut dengan gen yang kita sisipkan. Lalu kemudian tetap dikonfirmasi. Ini tanpa transformasi, ini dia mati, dan tertransformasi dia tetap bagus. Dikonfirmasi melalui analisis DNA dan sebagainya. Kemudian reproduksi tanaman menjadi tanaman sempurna. Ini menjadi sangat penting. Walaupun sudah tertransformasi, tapi tidak bisa diregenerasikan menjadi tanaman sempurna, itu menjadi percuma. Ya. Jadi bagaimana caranya agar tumbuh daun, tumbuh akar, batangnya bagus, kemudian diaklimatisasi, kemudian menjadi tanaman baru. Nah, yang mutakhir itu adalah genome editing, yaitu melakukan modifikasi susunan basa DNA pada titik spesifik saja yang disebut dengan CRISPR, ya, CRISPR system, ya. Jadi dipotong dengan CRISPR Cas9 misalnya, Cas9 ini. Kenapa dipotong-potong? Karena misalnya ada modifikasi DNA tersebut sehingga ekspresi gennya menjadi beda, maka dikembalikan lagi dengan asalnya, dipotong lagi sehingga dia akan menjadi DNA seperti yang diharapkan. Ya, dipelajari dulu tentu DNA-nya. Oh, DNA ini yang menyebabkan dia tidak terekspresi, maka itu dipotong bagian itu. Ya. Proses ini lebih sederhana, lebih cepat dibandingkan dengan pada transformasi genetik. Ya. Namun perlu informasi lengkap terkait dengan susunan basa DNA dari target tanaman. Ya. Ini tanaman mutan. Ini awalnya ini si protoplasma, ya. Kemudian dimodifikasi, ya, diedit begitu. Kemudian menjadi tanaman, dan ini adalah tanaman mutan. Jadi teman-teman harus tahu apa itu genome editing, karena itu adalah teknologi terbaru. Sehingga muncullah populasi individu baru, ya, yang produktivitasnya tinggi, tapi lalu resisten terhadap tanaman, misalnya kalau resisten terhadap virus misalnya, karena diedit untuk tahan terhadap virusnya. Ada pertanyaan? Nah, ini terkait dengan rekayasa genetika. Ya, jadi ada pro dan kontra terkait dengan rekayasa genetika. Ya,
Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya, pertanian 4.0 itu sungguhnya adalah manifestasi dari rekayasa genetika di bidang varietas ya. Jadi varietas tanaman itu kalau pertanian 4.0 adalah rekayasa genetika. Nah, tapi banyak pro kontranya seperti yang saya sampaikan tadi. Tanaman hasil transfer genetik itu disebut dengan tanaman transgenik atau populer dengan GMO, Genetic Modified Organism, atau lebih spesifik adalah GMC, ya, Genetic Modified Crop. Ini bukan organisme lagi ya, crop kalau GMC. Nah, produk perkembangan GMO ini tahun 2000 ya. Itu awalnya adalah pada gelombang pertama diarahkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, membantu produsen atau petani, misalnya tahan terhadap hama dan penyakit, tahan herbisida, toleran stres lingkungan, gitu ya. Pada jagung misalnya tahan herbisida, tahan terhadap Lepidoptera misalnya ya, toleran terhadap cekaman kekeringan dan sebagainya. Itu membantu petani agar produktivitas tinggi. Pada gelombang kedua ini diarahkan kepada kebutuhan konsumen. Kandungan proteinnya tinggi, vitaminnya tinggi, lemak jenuhnya rendah, ya. Kemudian bahkan bisa untuk obat, ya. Obat maksudnya vaksin dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau gelombang ketiga ini untuk kepentingan industri, seperti molecular farming, ya, obat. Jadi dia direkayasa sehingga tidak perlu menjadi tanaman atau perlu menjadi tanaman tetapi mengandung obat-obatan tertentu, atau masa sel saja yang kemudian produksi obat-obatan di kultur jaringan. Atau plastik yang dapat terurai. Jadi plastik itu dihasilkan oleh bakteri, kemudian gen bakteri dipindahkan ke tanaman, tanaman bisa menghasilkan bahan plastik, ya. Ini uraiannya. Jadi pada gelombang pertama, isu lingkungan menjadi banyak pembahasan, sehingga perkembangan ekonominya terhambat di beberapa negara termasuk Indonesia. Ya. Jadi bagaimana pengaruh langsung pada lingkungan? Pengaruh bahan kimia yang dihasilkan oleh gen baru dikhawatirkan dapat mematikan organisme non-target dan mencemari tanah. Ya. Jadi kalau untuk Lepidoptera, khawatir akan mematikan serangga-serangga yang lain. Ya. Lalu kemudian peningkatan kemampuan mendominasi suatu tanaman dan varietas sehingga dapat menyebabkan kerapuhan genetik. Ya. Atau gen flow. Ada kekhawatiran gen itu pindah ke spesies lain yang gulma misalnya, sehingga gulmanya menjadi gulma super, tidak bisa lagi dikendalikan, gitu ya. Sementara pengaruh tidak langsungnya mempersulit upaya pengendalian OPT misalnya, ya. Organisme mengganggu tanaman karena peningkatan daya resistensi dari OPT tertentu. Ya. Dominansi suatu varietas akan menurunkan keragaman genetik bahkan sampai 70%, 75%, ya. Karena orang semua menggunakan varietas itu tahan terhadap hama penyakit, tahan terhadap ini, maka varietas-varietas lokal mulai tersingkirkan, bahkan bisa sampai 70% menghilang. Perubahan kemampuan tanaman GMO akan merubah pola budidaya yang dapat menekan kelestarian lingkungan. Jadi tidak lagi menggunakan teknologi budidaya yang standar misalnya seperti itu. Pada gelombang kedua, ini upaya peneliti yang sudah dilakukan adalah pembuatan golden rice, padi emas yang mampu menghasilkan beta karotin tinggi, ya, dengan introduksi 7 gen asing sehingga baik bagi pengendalian kekurangan vitamin A pada masyarakat, ya. Dari daffodil gennya, dari erwinia, itu 2 gen utama itu yang sebagai untuk golden rice.
Nah, tapi masalahnya adalah itu diintroduksikan ke tanaman-tanaman atau padi-padi yang tidak umum digunakan. Padi-padi basmati barangkali kita tidak menggunakan basmati, kita menggunakan padi javanica, ya. Karena tidak diintroduksikan ke tanaman populer, maka pengembangannya menjadi terhambat. Gitu ya. Nah, pada gelombang ketiga, ini isu yang paling populer adalah produksi bahan obat secara molekuler, ya, dilakukan dengan menyisipkan gen langsung pada tanaman seperti yang sudah dilakukan di India. Itu sudah membuat pisang yang mengandung insulin bagi penderita diabetes, sehingga dengan makan pisang maka insulinnya sudah ada meningkat. Atau menyisipkan pada virus yang akan menginfeksi tanaman. Jadi misalnya untuk produksi alfa galaktosidase untuk terapi enzim. Nah, jadi pro kontra itu perlu disikapi dengan baik sebagai orang yang telah mempelajari rekayasa genetika, bahwa rekayasa genetika itu adalah keniscayaan yang kita bisa menyisipkan gen, dan itu adalah kemajuan teknologi. Memang teknologi itu selalu ada pro dan selalu ada kontra dalam pengembangannya. Itu saya kira. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, pertemuan terakhir yang minggu depan. Kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sampai ketemu lagi.